Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan selalu dijauhkan dari mara bahaya. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, mengapa? Agar kita dapat mudah memahami materi yang ada dan selalu dilancarkan dalam suatu hal apapun. Nah, berdoa dimulai. Selesai? Baik. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, dan pembelajaran kedua. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, dengan mengamati gambar, anak-anak dapat memahami berbagai jenis dan fungsi tulang sebagai organ gerak manusia secara tepat dan benar. Yang kedua, dengan membaca, anak-anak dapat mengolah informasi bacaan dan ide pokok dari setiap paragraf. Yang ketiga, anak-anak dapat memahami gambar ilustrasi sesuai dengan judul buku atau cover yang ada. Oke, pembelajaran hari udah siap? Ya, tentunya siap ya. Tetap semangat untuk anak-anak. Mari kita langsung pembelajaran hari ini. Nah, silakan anak-anak amati gambar yang ada. Nah, gambar tersebut merupakan kegiatan aktivitas yang menyehatkan tubuh. Nah, itu merupakan kegiatan apa? Ya, benar, kegiatan olahraga lari. Nah, kegiatan di atas tersebut itu termasuk olahraga yang menggunakan organ gerak. Tempat yang aman untuk melakukan olahraga tersebut itu dilakukan di mana? Ya, di lapangan, tentunya di jalan sepi, ya pastinya, dan dilakukan di tempat udara yang masih segar dan bersih agar tubuh kita semakin sehat. Nah, seperti itu. Nah, apa sih yang harus dilakukan sebelum melakukan olahraga tersebut? Ya, tentunya pemanasan ya, karena pemanasan itu dapat menyehatkan tubuh dan masih banyak lagi manfaat dari pemanasan tadi yang sudah dijelaskan di pembelajar yang satu. Nah, baik, mengapa kaki dan tangan kita bergerak ketika melakukan olahraga lari tersebut? Ya, karena adanya kerjasama pada kaki dan tangan antara tulang dan otot. Nah, tulang dan otot itu merupakan alat gerak. Alat gerak itu ada 2 macam jenis. Yang pertama, alat gerak yang berupa aktif, dan yang kedua, alat gerak yang berupa aktif. Nah, alat gerak aktif itu berupa otot. Nah, sedangkan alat gerak yang pasif berupa tulang. Nah, sampai sini sudah paham ya anak-anak? Nah, sekarang Bapak akan sedikit menjelaskan fungsi dari rangka manusia. Nah, yang pertama, menegakkan tubuh. Yang kedua, sebagai alat gerak pasif. Yang ketiga, tempat melekatnya otot-otot rangka. Yang keempat, melindungi alat-alat yang vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Lalu yang kelima, ada tempat pembentukan sel darah. Yang keenam, tempat deposit kalsium dan fosfat. Nah, seperti itu untuk fungsi dari rangka manusia. Nah, sekarang anak-anak perhatikan
gambar rangka manusia yang ada di atas. Baik, silakan diperhatikan untuk gambar rangkanya, dan jangan lupa di screenshot untuk dihafalkan oleh anak-anak, agar ketika nanti kakak bertanya kepada anak-anak bagian tulang yang ada di anggota tubuh kita, itu nantinya anak-anak dapat tahu letaknya. Seperti itu ya anak-anak, silahkan itu dihafalkan. Nah, baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang ide pokok. Nah, ide pokok tentunya anak-anak sudah tahu ya, itu ide pokok itu apa. Ya, Bapak ulang kembali. Ide pokok itu merupakan inti dari sebuah paragraf. Nah, untuk dapat memahami suatu paragraf diperlukan kecermatan dalam menangkap ide pokok tersebut. Nah, ide pokok itu biasanya terletak di awal kalimat, atau di akhir kalimat, atau di tengah-tengah kalimat, atau di semua kalimat yang ada. Nah, itu merupakan letak dari ide pokok paragraf tersebut ya. Nah, untuk menentukan ide pokok itu sudah Bapak jelaskan di pembelajaran yang K1. Oke, kita lanjut untuk pembelajaran untuk materi selanjutnya. Nah, ada sedikit bacaan. Asik sekali ya aktivitas membaca. Ya, apalagi jika membaca buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah sudah dapat kita tekan atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul buku atau cover buku. Nah, baik, kita akan masuk ke materi ini, materi sampul buku atau cover buku. Nah, cover buku itu apa sih? Cover buku itu merupakan bagian buku yang berupa ilustrasi yang bisa mewakili isi buku, atau sampul depan buku ataupun majalah berupa ilustrasi gambar yang bisa mewakili isi buku. Nah, bagaimana cover yang itu? Ya, tentunya dengan menggunakan atau dengan memenuhi unsur-unsur cover buku yang ada. Unsurnya apa saja? Ada yang tahu? Ya, unsurnya yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, kalimat penjelas, singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulisnya. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, terdapat gambar yang menarik dan sesuai dengan isi. Yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Dan yang ketujuh, identitas buku dan identitas buku pada punggung buku. Nah, seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang belum dipahami, silakan anak-anak bertanya saja ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.